Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini atau yang sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Di video sebelumnya kita membahas kegiatan produksi yang ada di departemen A. Nah, untuk kali ini kita akan membahas perhitungan yang akan kita lakukan di departemen B, ya. Jadi di sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan keseluruhan untuk semua biaya yang timbul di departemen A. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan untuk semua biaya yang timbul di departemen B. Ya, refresh dulu ya sebelum kita bahas mengenai perhitungan harga pokok produksi persatuannya di departemen B. Kita lihat dulu dari soal sebelumnya bahwa di departemen B ya produk yang diolah ya merupakan produk yang transfer atau produk jadi dari departemen A sebanyak 30.000 kg. Ya, di sini masuk ke departemen B diolah kembali ya. Kemudian yang sudah selesai atau produk jadinya yang di departemen B ada 24.000 kg. Kemudian yang masih dalam proses 6.000 kg. Kemudian biaya yang timbul ya ada biaya tenaga kerja 270.000 dan biaya overhead pabrik 405.000. Kebetulan di sini tidak ada penambahan biaya bahan baku sehingga masih nol ya. Sehingga untuk tingkat penyelesaian bahan baku di sini kosong, tidak ada tingkat penyelesaiannya kan tidak ada tambahan bahan baku. Sedangkan untuk biaya konversi, untuk biaya tenaga kerja dan BOP sebanyak atau tingkat penyelesaiannya adalah 50%. Nah, langsung kita lakukan perhitungannya yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuan di departemen B. Dasarnya dari tadi ya, dari soal yang di awal. Bahwa di sini untuk unsur biaya produksinya hanya tenaga kerja ya 270.000 dan overhead pabrik 405.000. Total ya di sini keseluruhan untuk semua biaya tenaga kerja dan overhead pabrik 675.000 rupiah. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, sebenarnya di sini sudah saya perhitungkan untuk unit ekuivalennya. Ya, unit ekuivalen adalah unit yang sudah menikmati biaya yang timbul. Kalau tadi biaya tingkat penyelesaiannya adalah 50%. Ya, jadi dari 24.000 produk jadi ditambah 50% kali 6.000. Hasilnya 27.000. Jadi di sini ya, sudah saya perhitungkan lebih dulu. Untuk mempermudah saja sih. Kemudian sama halnya dengan biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik di sini juga tingkat penyelesaiannya 50%. Jadi hasil perhitungannya adalah 27.000 kilogram ya. Di sini ada tandanya kilogram harusnya. Tapi karena tidak muat jadi tidak saya tuliskan ya. Nah, sehingga untuk biaya produksi persatuannya yaitu caranya dari total biaya dibagi unit ekuivalen 2 dibagi 3 ya. Di sini berarti untuk tenaga kerja 270.000 rupiah dibagi unit ekuivalen 27.000. Hasilnya 10 rupiah. Untuk biaya overhead pabrik 405.000 rupiah dibagi 27.000 kilogram. Hasilnya 15 rupiah. Ya. Total keseluruhan biaya produksi persatuannya di departemen B adalah 25 rupiah. Nah, jadi ini adalah untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan. Nah, di sini nanti total di sini tidak bisa sama. Karena apa? Ini adalah hanya total penambahan. Ya, karena nanti untuk unit akumulasinya akan berbeda. Oke. Selanjutnya kita melakukan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Ya. Di sini sudah saya rincikan juga. Untuk harga pokok produk jadi, ya.
Produk jadi tadi sudah disebutkan di soal bahwa yang sudah jadi selesai diproduksi di Departemen B ada 24.000 kilogram. Ya, di sini saya tuliskan kilogram. Nah, nah, jadi perhitungan di sini ya, angka yang kita lakukan perhitungan di sini adalah jumlah akumulasi dari harga pokok dari Departemen A ditambah dengan biaya yang ditambahkan di Departemen B. Maka dirinci seperti ini. Harga pokok produk jadi dari Departemen A yaitu 24.000 kilogram kali Rp15. Rp15 dari mana? Ya, silakan nanti dilihat juga dari perhitungan di sebentar. Dari perhitungan yang terjadi di Departemen A. Ya, biaya persatuannya Rp15. Nah, sehingga di sini kita untuk memperhitungkannya ya untuk produk jadi dari Departemen A ini ya biaya awalnya adalah 24.000 kilogram kali Rp15. Hasilnya Rp360.000. Loh. Oh, mohon maaf. Nanti saya sesuaikan kolomnya ya. Ini berarti kurang besar kolomnya. Nah, nanti disesuaikan. Nah, kemudian eh, untuk biaya tambahan, nah, karena dari Departemen B ada penambahan biaya yang timbul, ya, di sini dikalikan Rp25 dari mana? Dari yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Biaya produksi persatuannya di Departemen B Rp25. Sehingga di sini yang sudah jadi 24.000 kilogram dikalikan Rp25. Hasilnya Rp600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer dari Departemen B ke gudang. Jadi yang sudah jadi kan tadi ada 24.000 kilogram ya kan? Nah, totalnya karena ada biaya dari Departemen A ditambah biaya Departemen B adalah 960.000 kilogram. Atau gampangnya perhitungannya adalah dengan begini. Karena kita sudah mengetahui ya biaya produksi persatuan di Departemen A berapa, kemudian biaya produksi persatuan di Departemen B berapa, tinggal kita kalikan sebenarnya. 24.000 kilogram produk yang sudah jadi dikali 40 rupiah. 40 rupiah ini dari mana? Penambahan dari 15 rupiah dan 25 rupiah. Ya, hasilnya sama. Nanti silakan Anda perhitungkan 24.000 kilogram ya dikali 40 rupiah. Hasilnya pasti segini. Ya, jadi di sini bisa menggunakan langsung dua perhitungan ya. Bisa kita perinci di sini ya. Dari Departemen A kita biaya yang timbul berapa, tambahan biaya timbul yang di Departemen B total sekian. Atau langsung saja dikalikan dari total biaya dari total produk yang sudah jadi dikalikan jumlah harga persatuannya dari sini ya. Oke, ini untuk harga pokok produk jadi. Kemudian untuk harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, di sini ya, walaupun dia belum 100% selesai, tapi ada tambahan biaya. Jadi, dari Departemen A, dia sudah mendapatkan biaya Rp15 per produknya atau per kilogramnya. Kemudian ditambahkan dengan tambahan biaya di Departemen B, tenaga kerja maupun overhead pabrik. Mari kita bahas dulu. Untuk harga pokok produk dari Departemen A tadi ya, ada di Departemen B tadi ada yang belum selesai ada 6.000 kilogram. Ya. Kita kalikan Rp15. Rp15 ini angka dari mana?
harga persatuan produk Departemen A. Ini ya, sini. Saya kasih merah untuk yang khusus yang dari Departemen A ya. Nah, ini yang merah. Karena nanti ada Rp15 juga yang lain. Nah, ini adalah harga pokok satuan dari Departemen A. Kenapa harus kita perhitungkan? Karena walaupun dia belum selesai diproses di Departemen B, tapi dia sudah menikmati biaya sebanyak Rp15 per kilogramnya. Jadi tetap harus diperhitungkan. Ya, 6.000 kilogram barang dalam proses di Departemen B itu tadi dikalikan dengan biaya satuan dari Departemen A. Ya, hasilnya Rp90. Kemudian untuk biaya yang ditambahkan di Departemen B, ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini 6.000 kilogram produk dalam proses ini, ya, dia sudah menikmati tingkat penyelesaiannya 50%. Maka tinggal kita perhitungkan. Untuk biaya tenaga kerja, ya, di sini 6.000 kilogram dikali tingkat penyelesaian 50% dikali 10%, ini adalah hasil perhitungan dari harga produksi persatuannya. Ya, di sini ya. Rp10. Nah, jadi di sini untuk tenaga kerja dikali Rp10. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, ya, 6.000 kilogram produk dalam proses di Departemen B dikali 50% tingkat penyelesaian dikalikan harga atau biaya satuan per produknya untuk biaya overhead pabrik. Berapa di sini? Rp15. Ya. Sehingga di sini dikalikan Rp15. Beda ya antara Rp15 yang ada di overhead pabrik dengan Rp15 yang ada di harga pokok dari Departemen A. Ya, nanti coba sambil dilihat video sebelumnya. Ya, jadi untuk biaya overhead pabrik nanti setelah dikalikan hasilnya Rp45.000. Ya, kalau tenaga kerja tadi Rp30.000. Total yang ditambahkan atau biaya tambahan dari Departemen B adalah Rp75.000. Hasil dari penambahan tenaga kerja dan overhead pabrik. Ya. Kemudian kita tambahkan ya dengan harga pokok dari Departemen A tadi, Rp90.000. Total Rp165.000. Ya. Kemudian jadi total biaya produksi Departemen B untuk bulan Januari 2000X ya sebanyak 1.125.000. Nah, ini nanti bisa disesuaikan lagi ya untuk nah, ini harusnya 1.125.000 karena ini gambar atau namanya kolomnya tidak sesuai. Jadi menjadi lebih kecil. Nah, ini saya kecilkan dulu yang di sini. Nah, ya jadi jumlah biaya produksi Departemen B tahun 2000X bulan Januari 2000X ya, Rp1.125.000. Nah, oke. Kalau sudah tahu biaya produksi persatuan Departemen B, kemudian juga sudah tahu masing-masing harga pokok produk jadi yang ada di Departemen B dan Departemen A, Departemen B dan barang dalam harga pokok produk jadi dan harga pokok persediaan produk dalam proses.
Ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Seperti biasa kita melakukan pembuatan laporan biaya produksi. Nah, di sini yang membedakan adalah berarti ada tambahan biaya kumulatifnya. Nah, kita bahas dulu dari bagian paling atas untuk data produksi. Kalau data produksi ya seperti biasa, yang diterima dari Departemen A 30 kg. Nah, kemudian yang produk jadi yang terjadi di Departemen B ada 24 kg. Produk dalam proses akhirnya 6 kg. Total jumlah produk yang dihasilkan di Departemen B 30 kg. Jumlahnya harus sama ya, cocok sesuai dengan yang diterima dari Departemen A. Kemudian item biaya kumulatif. Nah, di sini beda ya dengan kalau di eh, Departemen A. Di sini kan kalau di Departemen A adalah hanya biaya yang dibebankan di Departemen A saja. Sedangkan kalau sudah melewati atau melalui dua departemen atau lebih ya, maka di sini akan timbul item biaya kumulatif. Ya, karena ada tambahan. Nah, di sini item-itemnya apa saja? Yang pertama, harga pokok Departemen A. Ya, dalam artian 30.000 kilogram. Dapat 450.000. Nah, angka ini diperoleh dari mana? Nah, angka ini diperoleh dari, bentar, saya bukakan. Nah, laporan biaya produksi bulan Januari 2000XX Departemen A. Yang ditransferkan, harga pokok produk jadi yang ditransferkan ke Departemen B, yaitu 450.000. Nah, di sini kan diterima di Departemen B dan menjadi harga pokok produk yang ditransferkan. Nah, itu juga harus kita laporkan di sini atau di laporan biaya kumulatifnya. Ya, sebanyak 450.000. Kemudian per kilogramnya Rp15. Data ini kita dapat dari mana? Sama juga dari data laporan biaya produksi Departemen A ya. Totalnya di sini Rp15. Nah, kemudian nah, kemudian kita harus merincikan biaya yang ditambahkan di Departemen B. Ada biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dengan angka masing-masing untuk per kilogramnya. Kita dapat dari mana data ini? Kita peroleh dari perhitungan harga pokok produksi persatuan. Ya, di sini. Tenaga kerja 270.000, overhead pabrik 405.000, totalnya 675. Nah, tinggal kita copy saja. Kemudian untuk per kilogramnya satuannya dari mana? Sama ya, dari biaya produksi persatuan. Tenaga kerja Rp10, overhead pabrik Rp15, total Rp25. Nah, sini tinggal kita entrykan. Kemudian tinggal kita total biaya kumulatifnya. Total biaya kumulatif Departemen B, berarti di sini dapat 1.125.000 dari mana? Dari harga pokok Departemen A 450.000 ditambah dengan apa namanya 675.000 tambahan dari Departemen B. Jadi 450 tambah 675. Hasilnya 1.125.000. Angka ini ya harus sesuai sama dengan perhitungan di sini. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses 1.125.000. Ya.
sama. Angkanya harus sama, seimbang. Kemudian untuk per kilogramnya, ya per kilogramnya tadi juga sudah saya sebutkan di atas ya sebelumnya. Nah, di sini adalah penambahan dari Rp15 harga pokok Departemen A persatuan ditambah jumlah harga pokok persatuan Departemen B ya 25. Hasilnya Rp40. Sama yang sudah saya sebutkan di sini tadi yang saya bahas. Ini adalah penambahan dari ini adalah untuk dari harga pokok persatuan Departemen A dan ini adalah harga pokok persatuan Departemen B total ya. Nah, oke, jadi itu datanya bisa kita ambil dan kita masukkan di sini. Kemudian kita mencatat perhitungan biaya. Nah, jadi kurang lebihnya juga sama. Ini sebenarnya tinggal kita pindahkan dari mana? Dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya di sini. Harga pokok produk jadi, tapi kita tulis aja untuk apa namanya yang sudah dibulatkan ya. 960.000. Nah, 24 kilogram dikali Rp40, 960.000. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang ada di Departemen B berarti ya. Ya, ini perhitungannya dari mana angka ini? Kita peroleh juga di sini. Sama. Tinggal kita masukkan. Sehingga nanti hasilnya sama totalnya. Kemudian tinggal dijumlahkan. Jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan di Departemen B bulan Januari 2000XX adalah 960.000 tambah 165.000, Rp1.125.000. Nah, sudah jadi laporan biayanya ya. Jadi stepnya ya kalau kita mau melakukan perhitungan biayanya di sini ya. Yang pertama dihitung harga pokok produksi persatuan terlebih dahulu. Kemudian dihitung perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Tinggal setelah itu dimasukkan ke dalam laporan biaya. Oke. Nah, kalau sudah bikin laporan biaya seperti ini, langkah selanjutnya apa lagi ya? Jurnal. Ya, namanya akuntansi pasti ada jurnalnya, tidak bisa lepas. Nah, kita bahas. Untuk jurnal di sini ya. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Ya. Karena tadi kita menerima produk dari Departemen A masuk ke Departemen B, maka dia termasuk dianggap sebagai biaya bahan baku. Karena kan nggak ada persediaan bahan baku ya. Nah, maka yang jadi produk jadi dari Departemen A itu tadi akan menjadi biaya bahan baku di Departemen B. Jurnal ini sama dengan jurnal yang sudah kita buat di Departemen A, yaitu jurnal yang keempat. Ya, untuk pemindahan. Dari jurnal nomor 4 di Departemen A itu akan menjadi jurnal pertama di Departemen B. Ya, tidak perlu akan saya jelaskan lagi ya, item-item ini angkanya dari mana. Silahkan dilihat atau mendengarkan video sebelumnya. Kemudian, langkah kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Nah, ini dasarnya dari soal. Karena biaya yang timbul ada untuk tenaga kerja adalah Rp270.000. Ya, di debit barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B, di kreditnya gaji dan upah Rp270.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Nah, ini juga dasar angkanya dari soal. Ya, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B di debit Rp405.000. Kemudian berbagai rekeningnya dikreditkan. Rp405.000 di kredit. Nah,
Tidak berhenti di sini, masih ada lagi. Ya, jurnal yang keempat adalah jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransferkan ke gudang. Ini kurang ya, harga pokok. Salah. Produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, tadi ya, di debit persediaan produk jadi senilai 960.000. Datanya dari mana? Ya, dari nah, dari laporan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang di sini 960.000. Nah, kemudian kreditnya. Nah, ini mohon maaf saya terpaksa saya singkat-singkat ya. Di sini untuk kreditnya kita tinggal merinci item-item yang timbul tadi ya. Ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B, ya, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebanyak 24.000 kg dikalikan biaya satuannya. Nah, karena bahan baku di sini itu adalah produk jadi yang kita peroleh dari Departemen A, ya. Maaf, bukan yang ini. Bentar. Nah, di sini ya, untuk memudahkan. 15 rupiah di sini itu adalah harga pokok satuan dari Departemen A. Nah, yang sudah jadi itu nanti akan di Departemen B akan menjadi bahan baku. Sehingga 24.000 kg dikalikan 15 rupiah. Hasilnya 360.000 rupiah. Tenaga kerja 24.000 kg dikali 10. Dari mana angka ini? Dari perhitungan biaya produksi persatuan 10 rupiah. Oke. Hasilnya 240.000 rupiah. Biaya overhead pabrik ya. Untuk biaya overhead pabrik di sini 24.000 kg barang dalam proses biaya overhead pabrik 24.000 kg produk jadi dikalikan 15 rupiah. 15.000 rupiah 15 rupiah itu dari mana? Ya, biaya produksi persatuan untuk BOP. Ya. Sehingga hasil angkanya 360.000. Nah, selanjutnya ini untuk jurnal kelima. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah di Departemen B. Nah, datanya kita ambil dari mana? Perhitungan di sini. Ya, perhitungan di sini. Nah, ini kebetulan saya salah tulis ya. Harusnya untuk yang di debitnya adalah persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000. Ya, itu adalah angka total di sini. Oke. Kemudian untuk kreditnya, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B ini bukan 360.000, tapi berdasarkan angka di sini. Nah, sebentar. Ini kalau kayak gini nanti saya copy tidak bagus. Nih, saya blok sini aja ya. Copy 90.000. Saya kopikan di sini. Oh, terlalu banyak rupiahnya. Nah, untuk barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B, ini juga datanya kita ambil dari perhitungan sebelumnya. Berapa di sini? 30.000. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik, ya, kita ambil angkanya juga dari sini. Ya, dari perhitungan harga pokok produk dalam proses, ya. Mohon maaf. Malah saya hapus.
Nah, ini tinggal kita isikan ke sini, ke jurnalnya ya. Nah, total jumlah ya, angka ini 90.000 tambah 30.000 tambah 45.000, totalnya 165.000. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah jurnal terakhir yang kita catat di Departemen B. Nah, selanjutnya apabila nanti ternyata di bulan Januari ada penjualan untuk produk jadi dari Departemen B, maka tinggal kita jurnalkan ya untuk penjualannya ya. Jurnal untuk penjualan ya, minggu kemarin sudah kita bahas di barang dalam proses satu departemen. Kalau ada barang yang dijual itu bagaimana ya, nanti silahkan tinggal dilihat-lihat lagi. Oke? Baik, karena sudah selesai pembahasan untuk dua departemen, ya, semoga bisa membantu dalam pembelajaran kalian ya. Sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.